Oke, Bapak Ibu, demikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini, menceritakan tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya, Bapak Ibu tahu penyakit kusta adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ada yang orang yang kena penyakit kusta itu adalah orang yang najis, dan mereka tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang lain dalam satu rumah. Mereka tidak boleh campur di kampung, ya. Mereka harus buat tempat tersendiri di hutan, ya. Mereka tidak boleh bergabung dengan masyarakat. Mereka akan diasingkan dan dikucilkan ke hutan. Di tempat itulah semua orang-orang kusta berkumpul di situ. Kalau mereka ingin berjumpa dengan orang lain, mereka harus teriak najis, 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 dan orang lain pergi menjauhi mereka. Kalau mereka sampai bergabung dengan orang lain dan mereka kedapatan sedang kena penyakit kusta, maka mereka akan dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukumannya sangat berat. Itu sebabnya mereka tidak bisa dekat-dekat dengan orang-orang yang biasanya. Mereka berdiri jauh-jauh, mereka tinggal di tempat yang sepi, ya. Mereka dikucilkan kecuali kalau mereka sudah sembuh, baru mereka bisa kembali lagi ke keluarganya masing-masing. Bapak Ibu bayangkan kalau kita menjadi salah satu dari 10 orang kusta ini, ya, di mana kita bukan hanya sakit secara fisik, tapi kita juga sakit secara mental. Bagaimana kita dijauhi oleh orang lain, ya, bagaimana orang lain melihat kita dengan sebelah mata, dan bagaimana orang lain mungkin menghina kita dan menganggap kita menjadi orang yang rendah dari orang lain, ya. Jadi kehilangan kesehatan, mereka harus kehilangan harga dirinya, dan mereka juga akan kehilangan pekerjaan. Nah, saya percaya mereka ini sudah sering berobat, ya. Mereka berobat ke para tabib, ke rumah sakit, mereka berobat keliling, tapi belum terjadi kesembuhan, ya. Jadi 10 orang kusta ini, 9 orangnya adalah orang Israel, 1 orangnya adalah orang Samaria. Ya, kayak di jalan sana lah, 50 meter dari sini. Ketika Yesus lewat, mereka mulai berteriak, "Guru, kasihanilah kami. Guru, kasihanilah kami." Ya. Dan akhirnya Yesus berhenti, ya, dan bertanya kepada mereka apa yang harus perbuat kepada mereka. Mengatakan bahwa mereka ingin menjadi tahir. Kalau kita tadi bilang tahir itu artinya mereka ingin menjadi sembuh seperti semula, ya. Nah, itu. Dan apa yang terjadi? Mereka sembuh nggak? Mereka disembuhkan, ya. Kusta mereka bukan biasa. Kalau kusta itu kalau di rumah sakit harus minum obat beberapa tahun, ya, baru dia hilang dengan perlahan-lahan, ya. Tetapi yang dialami oleh 10 orang kusta ini, tiba-tiba ketika mereka di tengah jalan, hilanglah penyakit kusta mereka dengan tiba-tiba, dan kulit mereka seperti semula. Ya, itulah mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu kita semua sore hari ini tidak kena penyakit kusta, ya. Mungkin kita kena penyakit yang lain, ya. Dan kita mungkin sudah berobat kemana-mana, tapi kita belum menerima kesembuhan daripada apa yang kita sudah lakukan, ya. Pasti orang yang sakit membutuhkan namanya keajaiban atau mujizat, ya. Nah, seperti ke-10 orang kusta ini, mereka sudah berobat kemana-mana, namun mereka tidak mendapatkan kesembuhan apa-apa. Mereka pasti sudah kehilangan banyak uang untuk berobat, tapi belum juga mereka sembuh. Tapi mereka mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sanggup menyembuhkan orang sakit, bahkan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Itu sebabnya mereka berdiri menunggu Yesus. Ketika Yesus lewat, mereka berteriak meminta pertolongan supaya Yesus melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, sore hari kita akan belajar bagaimana supaya kita dijamah dan menerima mujizat dari Tuhan. Bagaimana kita sakit supaya kita disembuhkan. Bagaimana kita punya masalah supaya ada jalan keluar. Bagaimana kita punya beban yang berat supaya diangkat oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mau belajar dari ke-10 orang kusta. Ada 3 hal yang mereka lakukan sehingga mujizat terjadi dalam hidup mereka. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, ya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ya. Jadi hal yang pertama,
yang sangat penting untuk kita mengalami mujizat. Yang pertama adalah berdoalah dan berteriaklah kepada Allah memohon mujizat. Ya. Berdoa dan berteriaklah kepada Allah memohon mujizat. Kalau Bapak Ibu baca tadi ayat 12 dan 13, mereka bukan hanya panggil Yesus datang sembuhin kami, mereka teriak, Guru sembuhkan kami, Guru sembuhkan kami, sampai mereka bersujud dan mereka berteriak kepada Yesus dengan sekeras-keras. Ya. Ternyata keteriakan mereka itu menggugah hati Yesus. Yesus pun berhenti dan berbicara kepada mereka, apa yang kamu mau? Mereka berkata bahwa mereka ingin sembuh. Ya. Dan akhirnya Tuhan Yesus tidak, Bapak Ibu tadi baca, Tuhan Yesus tidak sembuhkan mereka di tempat itu. Tuhan Yesus bilang, kamu pergi perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Jadi kalau orang yang sakit kusta itu kalau sudah sembuh, mereka harus perlihatkan diri mereka ke bait Allah, kepada imam, kemudian imam memeriksa mereka, oh sudah sembuh, maka mereka bisa lagi hidup di tengah-tengah keluarga mereka. Kalau belum sembuh, mereka dikirim ke hutan lagi. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak sembuhkan mereka saat itu, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam di bait Allah. Jadi ketika mereka sembuh itu ketika mereka berada di tengah perjalanan. Ketika mereka berada di tengah perjalanan, baru mereka melihat ternyata mereka sudah disembuhkan. Itu kita akan belajar sebentar ya, mengenai bagaimana mereka punya iman yang luar biasa terhadap apa yang Yesus katakan. Tapi hal yang pertama adalah berdoalah dan berteriaklah kepada Allah memohon mujizatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kala kita orang Kristen ketika ada sakit penyakit, ketika ada persoalan, kita nggak berteriak kepada Allah. Kita berteriak kepada nenek moyang kita. Kita berteriak kepada dukun. Kita mencari dukun untuk menyembuhkan penyakit kita. Kita mencari orang pintar untuk menyembuhkan penyakit kita. Kita nggak berteriak dan berseru kepada Allah. Jadi orang yang mencari dukun, ya, orang yang mencari manusia yang berhadap gambar manusia, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka sudah mempercayai yang namanya berhala. Berhala artinya apa yang kita percaya yang bukan dari Tuhan, ya. Seseorang yang bernama Bartimeus. Kalau Bartimeus ini kasusnya beda. Dia adalah seorang yang buta dan seorang pengemis. Terus juga dikatakan bahwa dia adalah orang yang buta sejak lahir. Ketika dia lahir, dia sudah menjadi buta. Jadi dia hanya duduk di pinggir jalan dan meminta-minta ada yang berbelas kasihan memberikan uang kepada dia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia mendengar Yesus ingin lewat di situ, walaupun dia buta tapi dia sudah dengar, telinganya maksudnya, oh Yesus akan lewat. Dia sudah mulai menunggu juga di jalan, ingin melihat Yesus lewat di situ, dan dia ingin berteriak dan meminta tolong kepada Yesus. Dan benar Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus lewat, dia berteriak, Guru, Guru, kasihanilah aku. Dan Yesus berkata, apa yang hendak aku lakukan kepadamu? Yesus berkata bahwa Bartimeus berkata bahwa aku ingin melihat. Ya, aku ingin melihat. Markus 10 ayat 47 sampai 52. Di situ menceritakan tentang Bartimeus yang buta sejak lahir. Ketika Tuhan Yesus ingin lewat di situ, dia berteriak kepada Yesus, Guru, kasihanilah aku. Maka Yesus pun, pertama Yesus sedikit cuek juga, tidak menanggapi teriakan dari Bartimeus. Murid-muridnya melarang Bartimeus, jangan teriak-teriak, jangan ganggu guru, diam aja kamu. Tapi dia tidak hiraukan apa yang mereka sarankan. Dia terus berteriak, Guru, sembuhkan kami, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Dan akhirnya Yesus berkata bahwa jadilah seperti iman. Maka seketika itu juga Bartimeus bisa melihat pertama kali. Berteriaklah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, katakan, Tuhan Yesus sembuhkan saya, Tuhan Yesus jamah saya, Tuhan Yesus tolong saya. Saya percaya kalau engkau berteriak dengan tulus kepada Tuhan, Tuhan tidak mungkin menutup telinganya mendengarkan setiap doa kita. Ya, kayak Bartimeus, ya, Bartimeus dengan 10 orang kusta ini. Ketika mereka berteriak kepada Tuhan Yesus tidak
menutup telinga Tuhan Yesus juga, kita jalan aja, nggak usah hiraukan orang kusta itu orang rendah, itu orang nggak layak. Tapi Tuhan Yesus berhenti dan menyembuhkan mereka. Ketika Bartimeus juga berteriak kepada Tuhan Yesus tidak berkata, Bartimeus kamu orang buta, kamu orang rendah. Tapi Yesus mendatangi Bartimeus dan menyembuhkan Bartimeus. Kita pun juga sore hari ini, ketika kita berteriak dan berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan dari Tuhan, meminta jalan keluar dari Tuhan, saya percaya Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri dan tidak pernah menutup telinganya untuk setiap doa-doa kita. Yesus pasti akan menyembuhkan kita, akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Yesus yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Jadi itu yang pertama adalah berteriaklah dan berdoalah kepada Tuhan. Apapun masalah kita, ya, belajarlah untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, tapi saya sudah berdoa terus, tapi belum dapat jawaban dari Tuhan. Mungkin Tuhan tidak mendengar doa saya. Jadi kalau Bapak Ibu, ada kalanya juga kalau kita sakit, terus kita didoakan tidak sembuh, jangan-jangan kita ada masalah yang harus kita selesaikan di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita sudah selesaikan, maka kesembuhan dan mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali belum didengar, berdoa terus sampai engkau mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sampai berdoa kepada Tuhan, ya. Yang kedua adalah percayalah dengan iman akan mujizat Tuhan. Ayat yang ke-14, ya. Dikatakan, ya tadi saya sudah singgung di awal, ketika orang kusta ini meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka di situ. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, ya. Hanya mereka pergi masih kena kusta, tapi mereka pergi aja. Mereka percaya apa yang Tuhan suruh, pasti itu mereka taat aja lakukan itu. Pasti ada mujizat di sana, karena mereka percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Kalau mereka nggak percaya, nggak yakin, pasti mereka bilang, sembuhkan kami dulu di sini, baru kami perlihatkan diri kami ke para imam. Mereka nggak mengatakan itu. Mereka hanya ikuti aja yang Tuhan Yesus suruh, ya. Mereka pun dengan iman, mereka yakin bahwa apa yang Yesus suruh, maka sesuatu pasti terjadi, ya. Jadi Bapak Ibu, iman akan selalu mendatangkan mujizat, karena Yesus selalu berkata kepada orang yang sudah sembuh, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Kalau kita baca tadi ayat terakhir, ayat 19, Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi Bapak Ibu, kunci untuk menerima mujizat dari Tuhan bukan hanya berdoa saja, ya. Hal yang kedua yang harus Bapak Ibu miliki adalah percaya dan mengimani kuasa dari Tuhan Yesus, ya. Selama kita masih percaya akan mujizat Tuhan, maka selama itu juga mujizat masih terjadi dalam hidup kita. Karena mujizat itu akan terjadi sesuai dengan iman kita. Kita yakin akan kesembuhan dan mujizat dari Tuhan, ya. Mungkin nggak perlu didoakan sama pendeta, ya. Tumpang tangan sendiri mujizat terjadi. Karena iman kita itu yang menyembuhkan kita, ya. Jadi iman artinya apa Bapak Ibu? Dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat namun kita percaya, ya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 bilang, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat namun kita percaya. Ya, orang kusta ini kan belum melihat kesembuhan, namun mereka percaya bahwa mereka pasti sembuh karena Yesus yang menyembuhkan mereka. Itu artinya keyakinan atau kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, ya. Mereka yakin 100% bahwa apa yang Yesus suruh mereka taati, karena mereka pasti akan melihat mujizat Tuhan, ya. Orang yang beriman adalah orang yang melihat bahwa penyakit mereka itu tidak terlalu besar, karena kuasa Allah lebih besar daripada segala penyakit kita. Jadi Tuhan Yesus lebih besar daripada persoalan kita. Kalau kita kebalik, masalah saya lebih besar daripada Tuhan, ya pasti berbeda betul. Tapi orang yang beriman selalu percaya bahwa apapun penyakitnya, Tuhan Yesus lebih besar. Tuhan Yesus lebih besar daripada tumor kita. Tuhan Yesus lebih besar daripada kanker kita. Tuhan Yesus lebih besar daripada apapun juga.
Dia sanggup untuk menyembuhkan kita selagi kita memiliki yang namanya iman, ya. Tuhan Yesus berkata. Oke, yang terakhir Bapak Ibu yang harus kita renungkan, jangan lupa mengucap syukur kalau Allah sudah menolong kita. Nah, ini yang kadang-kala kita alami, ya. Kalau kita lagi butuh Tuhan, kita nangis-nangis, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ketika Tuhan sudah menolong kita, kita lupa kepada Tuhan. Sama seperti ke-10 orang kusta itu. Jadi Tuhan Yesus bilang, pergi perlihatkan dirimu kepada para imam. Dan benar, mereka di tengah jalan mereka sembuh. Tapi yang 9 orang ini, orang Israel ini, ya, ketika dia sembuh, senangnya luar biasa, pasti senang, ya. Oi, senangnya luar biasa. Tapi satu orang Samaria ini, walaupun dia tidak punya agama, ketika dia sembuh, dia balik lagi mencari Yesus. Untuk apa? Untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan Yesus dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan dia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mana yang 9 orang itu? Tidak tahu. Mereka sudah sembuh, mereka kabur. Mereka tidak lagi datang kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Dan Yesus berkata kepada orang Samaria ini, mengapa hanya orang asing ini yang datang berterima kasih kepadaku? Mana yang 9 orang itu? 9 orangnya sudah sembuh, sudah senang, tidak ada lagi masalah, mereka sudah lupa sama Tuhan. Nah, kita harus ikuti yang satu orang ini, ya. Ketika dia disembuhkan, dia tidak lupa Tuhan yang menyembuhkan dia. Dia tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Tapi 9 orang ini sudah sembuh, sudah senang, dan lupa sama Tuhan. Tidak datang lagi mengucap syukur, sudah kabur kemana tidak tahu. Nah, kadang-kadang kita kecenderungannya seperti itu. Ketika kita sedang ada masalah, kita berteriak dan meminta Tuhan menolong kita. Ketika Tuhan menolong kita, kita bilang selamat tinggal Tuhan. Ketika saya sudah ditolong, ya selamat tinggal Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Salah satunya adalah dengan beribadah seperti hari ini, ya. Beribadah kepada Tuhan, karena 7 hari, 6 hari Tuhan telah melindungi kita, Tuhan telah memberkati kita. Di hari yang ke-7, hari yang Minggu, kita mau beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Makanya orang Kristen yang hari Minggu masih cari uang lagi, tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang, saya sudah tolong 6 hari, sudah berkati kamu 6 hari, sudah kasih kesehatan kepada kamu 6 hari, sudah melindungi kami 6 hari. Masa cuma 2 jam enggak kamu berikan untuk beribadah kepada Tuhan? Tapi kadang-kadang kita lupa, Tuhan kadang-kadang masih panjang sabar juga, ya, masih terus menyertai kita, ya, seperti itu. Tapi kita belajar untuk jangan lupa kebaikan Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan, ya, melalui ibadah kepada Tuhan, melalui doa kita kepada Tuhan, ya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan, ya. Contohnya, ya, sebelum tidur berdoalah, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih karena hari ini Tuhan telah menjagaku, hari ini Tuhan telah memberkatiku. Berterima kasih kepada Tuhan, ya, karena sebelum kita pulang dari tempat ini, ya, mungkin kita tidak kena penyakit kusta, kita punya masalah yang lain, kita punya persoalan yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berdoalah dan berteriaklah kepada Yesus. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang sanggup menyembuhkan kita, nama yang sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Di dalam namanya ada jalan keluar, di dalam namanya ada mujizat. Jadi Bapak Ibu, yakinlah bahwa nama di atas segala nama. Dia bukan hanya manusia, tapi dia adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Ketika dia membuka jalan, kata Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, tidak ada yang dapat menutup. Kalau dia sudah menutup jalan, tidak ada satu manusia manapun di dunia ini yang dapat membukakan jalan bagi kita, ya. Kalau kita berdoa dan ketika Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan akan menolong kita, tidak ada satu orang pun yang bisa mengagalkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi berteriaklah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, ya. Mungkin kita tidak melihat Yesus secara fisik, tapi kita bisa melihat dia dengan iman kita. Termasuk pada sore hari ini, dia ada di tengah-tengah kita. Berteriaklah dan berdoalah kepada Tuhan. Yang kedua adalah
yakinlah dengan iman bahwa kuasa Tuhan masih tetap terjadi sampai hari ini. Dan yang terakhir dan ketiga, ketika engkau diterang Tuhan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan sepanjang minggu ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan jadilah di atas bumi seperti di dalam. Berilah kami pada hari ini, berilah kami rezeki pada hari ini, amin. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah menjatuhkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami yang jahat. Terima kasih Bapa yang di surga, segala kemuliaan dan segala hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, perlindungan-Mu bagi kami semua dari awal sampai akhir ibadah kami Tuhan. Kami tahu kiranya lewat ibadah ini ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau menerima ibadah kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap kami yang sakit Tuhan datang saat ini, Engkau datang dan Engkau mulai mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan. Setiap tubuh yang sakit dalam nama Yesus, aku perintahkan sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh dan sembuh. Tuhan, bergeraklah, berjalan di tengah-tengah kami dan mulai menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Setiap kami yang mengalami mujizat, rindu mengalami mujizat dari Tuhan, Tuhan tunjukkan mujizat itu, keajaiban itu dalam hidup kami Tuhan. Mujizat dalam keuangan kami, mujizat dalam rumah tangga kami, mujizat dalam hal apapun Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kalau Engkau pernah menyembuhkan 10 orang kusta, Engkau sanggup juga menyembuhkan kami. Engkau sanggup memberikan jalan keluar kepada kami, karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib. Sebabnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pekerjaan umat-Mu sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Umat-Mu sepanjang minggu ini, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Suami, istri dan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka semua. Bahkan keluarga kami yang ada di Sumba, orang tua kami yang ada di Sumba, Tuhan juga memberkati mereka. Engkau beri kesehatan, Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Kami minta Tuhan Engkau menjaga kami, memelihara kami. Dari tempat ini, motor, mobil yang kami pakai, Tuhan jaga lindungi sampai kami tiba di rumah kami masing dalam keadaan selamat Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Sebelum kami pulang, kami mau berdoa kepadamu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, karena kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau, Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan kiranya menyembuhkan engkau dan menyertai engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Oke, selamat sore, salam, Tuhan memberkati.